Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad dari dalil ilmu nasab mustahil, dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil, dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil, dari dalil ilmu sejarah mustahil, dari dalil DNA jangankan cucu Nabi Muhammad orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai, bukan cucu Nabi Muhammad tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Dengan oknum habaib, ya sebut nama, perilakunya yang kita tentang. Paham ya? Jadi buat Anda Maulana, Anda sama pekoknya dengan Kiai Imaduddin dalam satu masalah, sama-sama berdasarkan kebencian. Ya, mohon maaf, udah dibilang saya bukan pembela habaib, saya pembela nasab Imam Ubaidillah. Ya, tunjukkan pembela Imam Ubaidillah lebih waras dari pembela Kiai Imaduddin. Dengan oknum habaib, ya sebut nama, perilakunya yang kita tentang. Paham ya? Jadi buat Anda Maulana, Anda sama pekoknya dengan Kiai Imaduddin dalam satu masalah, sama-sama berdasarkan kebencian. Ya, mohon maaf, udah dibilang saya bukan pembela habaib, saya pembela nasab Imam Ubaidillah. Ya, tunjukkan pembela Imam Ubaidillah lebih waras dari pembela Kiai Imaduddin. Dengan oknum habaib, ya sebut nama, perilakunya yang kita tentang. Paham ya? Jadi buat Anda Maulana, Anda sama pekoknya dengan Kiai Imaduddin dalam satu masalah, sama-sama berdasarkan kebencian. Ya, mohon maaf, udah dibilang saya bukan pembela habaib, saya pembela nasab Imam Ubaidillah. Ya, tunjukkan pembela Imam Ubaidillah lebih waras dari pembela Kiai Imaduddin. Dengan oknum habaib, ya sebut nama, perilakunya yang kita tentang. Paham ya? Jadi buat Anda Maulana, Anda sama pekoknya dengan Kiai Imaduddin dalam satu masalah, sama-sama berdasarkan kebencian. Ya, mohon maaf, udah dibilang saya bukan pembela habaib, saya pembela nasab Imam Ubaidillah. Ya, tunjukkan pembela Imam Ubaidillah lebih waras dari pembela Kiai Imaduddin. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarah, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang mungkote, sanad yang mutasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror, ya, atau Asul Bahal, kita temukan nama-nama itu. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu
Nih, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Benar. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi, itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, matobi'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik tiga dhuwur, jim titik tengah siji, hak non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Singgal harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usulul fiqh, dia caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira di gempur ng Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah madhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik dan seterusnya. Orang Yaman ada, orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar. Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Lijamul Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasid al-Falasifah, Tahafutul Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khurasan, orang penjara Pingkali untuk kuburannya ke Khurasan, Iran. Masya Allah. Ya, coba lagi, masuk saya takon. Jadi rata-rata ulama itu orang Ajam. Ya ada yang bukan Ajam sedikit, ada. Rata-rata orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang puluh, wajib, semua 20 ilmu kalam namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman. Paham? Ya, oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat, tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahar Naqsyabandiyah, dijadikan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Sapinah, Syarah Sulam, Ijan Darori, Nihyatul Zen, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas sekitar ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nadhar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh
Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsilul Usul, Riwayatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan itu juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang, orang mana? Bukan orang. Saya mau tanggung jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu. Gurunya apalan, orang tahu lali. Nomor 3, gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Nomor kawan adil, harus sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya maktu, munqati, mursal, mu'allal. Sing pertama kali ngarang metode metode namanya Syihabuddin Romahurmuzi, bukan orang Romahurmuz yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh, saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrur Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tahran kan, di Tahran, di Iran. Bukan orang? Sing pertama kali nggak ada tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Sing pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani, orang. Ini aku cerita itu entah waktunya. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahih bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami
itulah hidup lebih berarti. Jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabili.